Kita diperkenalkan kepada Luna, seorang wanita yang sedang berjuang dengan beban pikiran yang begitu berat, melankolis dan penuh keputusasaan. Ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, bukan hanya seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama, tapi juga seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya berusaha menjalankan tugasnya. Hari-harinya dihabiskan dengan mengajar anak-anak di sekolah, lalu pulang ke rumah untuk terus menjalankan peran pentingnya sebagai ibu rumah tangga. Namun dalam keadaannya, tekanan dan kesulitan hidup membuat Luna terus terjebak dalam kesedihan. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang menyerupai Luna bernama Bella. Saat itu, Bella baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja sebagai seorang penulis naskah. Sementara itu, pasangannya yang bernama Arnold adalah seorang sutradara yang tengah sibuk dengan proyek film terbarunya. Meski baru menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, mereka kerap kali melakukan permainan futsal bersama. Keseruan itu menjadi hal penting yang harus mereka lakukan setiap hari. Luna yang baru saja tiba di rumah disambut oleh pemandangan yang tidak menggembirakan. Suaminya yang bernama Abe sedang marah-marah dan memecat seorang karyawan dengan nada yang begitu keras. Abe memang terkenal sebagai sosok yang kejam dan mudah marah. Tidak ragu untuk berlaku kasar terhadap orang-orang di sekitarnya jika mereka tidak memenuhi keinginannya. Perbedaan usia di antara mereka sangatlah mencolok dan Luna terpaksa menikah dengan Abe tanpa memiliki pilihan lain. Suatu hari, Luna berbagi keinginannya untuk berpisah dengan Abe kepada bibinya. Namun sang bibi melarangnya dan menasihatinya untuk bersabar. Menurut bibinya, Abe belum terlalu melampaui batas dan Luna memiliki tugas untuk melayaninya dengan baik. Pada siang harinya setelah pulang dari mengajar, tiba-tiba terjadi insiden baku tembak antara polisi dan juga dua perampok. Salah satu dari perampok tersebut terkena tembakan dan meninggal di tempat. Sementara perampok lainnya mendekati Luna dan memaksanya untuk menjadi sandera. Dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah kosong yang menjadi tempat persembunyian mereka sampai situasi menjadi aman. Sementara itu, Arnold dan Bella bertemu dengan produser bernama Dison yang bekerja sama dengan mereka dalam proyek film. Arnold ditunjuk sebagai sutradara, sementara Bella bertugas sebagai penulis naskah. Produser itu memberikan syarat untuk film tersebut, di mana harus ada pertandingan futsal antara tokoh utama dan karakter lainnya. Bella tidak sepenuhnya setuju dengan keinginan produser tersebut karena dia memiliki rencana lain. Ketika mereka pulang ke rumah, Arnold berdebat tentang keberatan Bella terhadap keinginan produser. Meski Arnold mencoba meyakinkannya, Bella tetap kukuh dengan alur yang telah dia rencanakan. Untuk merendahkan situasi yang tegang, Arnold dan Bella kembali melakukan pertandingan futsal. Permainan mereka pun berjalan dengan sangat seru, cuy. Kemudian terlihat bahwa Luna dan Digo yang merupakan seorang perampok semakin dekat dan akrab satu sama lain. Di sini diketahui bahwa Digo bukanlah orang jahat, melainkan hanya perampok dari bosnya yang tidak membayar gaji para pekerja. Di sini Luna memberikan saran kepada Digo untuk menyerahkan diri kepada polisi. Dia juga menceritakan masa lalunya, di mana ibunya menderita sakit parah dan membutuhkan operasi yang mendesak. Luna yang saat itu tidak memiliki cukup biaya untuk operasi tersebut, meminjam uang dari Abe. Dia rela memenuhi semua persyaratan, bahkan menikah dengan Abe demi membayar utangnya. Sayangnya, setelah operasi selesai, ibunya meninggal dunia, coy. Kini Luna terjebak dalam hubungan dengan Abe karena masih memiliki hutang yang besar. Dari percakapan itu, terjadilah kehangatan antara Luna dengan Digo. Lalu scene kembali kepada Bella dan Arnold. Diketahui bahwa ternyata Luna dan Digo merupakan karakter dalam naskah yang ditulis oleh Bella untuk Dison. Bella masih merasa keberatan jika Luna dan Digo harus diceritakan terlibat dalam pertandingan futsal. Perdebatan pun tak terhindarkan antara Bella dan Arnold. Akhirnya Arnold mengalah dan memberikan kebebasan kepada Bella untuk menulis, asalkan dia menyelesaikan sesuai dengan deadline. Ketika naskah hampir selesai, Bella dan Arnold bertemu kembali dengan pihak Dison. Seperti yang diduga, sang produser tidak setuju dengan cerita yang dibuat oleh Bella. Meskipun Bella tetap bersikeras pada pendiriannya, namun Dison adalah pihak yang memegang proyek dan Bella terpaksa harus mencari cara untuk membuat Luna dan Digo terlibat dalam pertandingan futsal. Dalam perjalanan pulang, Arnold sempat menenangkan Bella yang merasa kecewa dengan keputusan Dison. Tiba-tiba hujan deras pun mengguyur mereka berdua. Dengan cepat, mereka langsung masuk ke mobil. Dan setelah itu, lagi dan lagi terjadi pertandingan futsal yang diiringi dengan hujan deras.
Keesokan harinya, Bella bertemu dengan temannya yang bernama Gardi. Bella memutuskan untuk menyelesaikan naskahnya sesuai dengan keinginan Dison. Meskipun itu akan menghambat kesempatannya untuk masuk ke perusahaan yang terkenal. Arnold sendiri diketahui sering mengunjungi ayah Bella di Pate Jompo. Ayah Bella dulunya merupakan seorang penulis naskah yang kasar dan arogan, bahkan kepada Bella dan ibunya. Itulah sebabnya Bella tak pernah mengunjungi ke sana, karena dia sangat membenci sang ayah. Kemudian Bella melanjutkan tekadnya untuk melanjutkan naskahnya. Kali ini dia benar-benar membuat Luna dan Digo terlibat dalam pertandingan futsal. Sesuai dengan keinginan Dison, ketika siang harinya tiba, Arnold datang dengan kebahagiaan yang tersirat, memuji naskah yang ditulis oleh Bella. Suatu hari, entah mengapa, Bella memutuskan untuk pergi menemui ayahnya di Pantai Jompo. Dia membawa bir karena ayahnya sangat menyukainya. Lalu terjadilah obrolan singkat di antara mereka. Namun sang ayah masih menunjukkan sikap kasarnya seperti dulu terhadap Bella. Setelah itu, Bella kembali melanjutkan cerita naskahnya. Di sini Digo diceritakan melepaskan Luna untuk kembali kepada Abe. Luna sempat menolak karena sudah terlanjur nyaman dengan Digo. Namun Digo tahu betul apa yang dibutuhkan Luna saat ini. Dia tidak ingin membawa Luna ke dalam bahaya. Digo berjanji akan menemui Luna suatu saat nanti dan mencoba membebaskannya dari Abe. Di tengah situasi ini, Bella justru melihat Arnold keluar dari hotel bersama wanita lain. Akhirnya di rumah, Bella menginterogasi Arnold yang tertangkap basah dan Arnold mengaku bahwa wanita itu adalah pacarnya, sekaligus adik dari Dison. Mendengar hal itu, Bella sangat kecewa dan memutuskan hubungan mereka. Bella kemudian menceritakan hubungan mereka kepada Gardi. Dengan tegas, Gardi melarang Bella untuk kembali berpacaran dengan Arnold, dan Bella sendiri setuju. Namun, dia tetap akan menyelesaikan naskah, bukan karena kasihan kepada Arnold atau Dison, melainkan karena itulah yang dilakukan dalam kerangka profesionalisme dalam bekerja. Bella kemudian melanjutkan tulisannya. Di dalam cerita tersebut, Luna menerima telepon mendadak dari Digo yang mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Namun tak disangka, rencana mereka ternyata diketahui oleh HB yang secara diam-diam menguping pembicaraan mereka. Tanpa ragu, Digo dan Luna pun bertemu dan segera menuntaskan kerinduan mereka yang tak terelakkan dengan bermain futsal. Setelah selesai, Digo memberikan uang hasil rampokannya dan memberikan uang tersebut kepada Luna. Dia berharap uang tersebut dapat membantu Luna melunasi hutangnya kepada Abe dan memberikannya kebebasan yang selama ini ia dambakan. Namun ketika hendak pergi meninggalkan hotel, tiba-tiba polisi datang dan tanpa sepatah kata pun menembak Digo hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Usut punya usut, ternyata Abela yang telah melapor dan memberikan informasi tentang keberadaan Digo kepada polisi. Setelah insiden itu, Luna dengan terpaksa menyerahkan semua uang yang diberikan oleh Digo kepada Abe. Hal itu memungkinkan Luna untuk akhirnya bebas dari belenggu Abe tersebut. Pada saat yang bersamaan, Luna yang mulai mengemas semua barangnya memutuskan untuk meninggalkan rumah Abe dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Setelah naskah tersebut selesai, bukannya memberikannya kepada Arnold, Bella justru menghapus semua file dan membakar semua kertas naskah yang telah dicetak. Kemudian Bella menemui Arnold dan dengan tulus meminta maaf karena tak dapat memberikan naskah yang telah dia selesaikan. Meski telah memikul beban penyelesaian naskah tersebut, Bella sadar bahwa kini saatnya mengambil langkah berani dan melangkah ke arah yang baru. Lalu film pun selesai cuy.